مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ترهقهم ذلة khashi'ah. Gini, ada sering kita dengar ada khusyuk wal khudu' ya. Mbak, tolong catat. Ini semuanya hadir ya. Ini ada yang ketiduran? Yang tidur angkat tangan. Usama? Mulai Ustaz, tenang. Sama bangun berdoa. Baik, tolong disimak. Aman, baik. Baik, khasyi'atan gini. Ada dua istilah, ada khusyuk wal khudu'. Dan kita sering rancu dengan dua kata itu. Khusyuk ya khusyuk, tunduk. Ulah khudu' apa? Ya tunduk. Gitu. Gini, khusyuk itu lebih kepada fisiknya. Fisik yang menunduk itu namanya khusyuk. Khasya'a itu jawarihnya atau fisiknya yang nunduk. Kalau khudu' itu yang tunduk adalah hatinya. Maka kata Raghib Al-Asfihani, orang yang hatinya khudu' dengan tingkatan kekhudu'an, ketundukan yang sangat mendalam, maka akan berdampak kepada fisiknya yang akan tunduk. Makanya kalau sholatnya khusyuk, khusyuk itu ada dua nanti. Khusyuk secara fisik yaitu menundukkan pandangan ke arah sujud, itu namanya khusyuk dalam fisiknya. Tapi apakah hatinya itu khusyuk juga? Tergantung. Apakah kita juga tunduk hati kita kepada Allah atau tidak? Tapi sholat takbir menghadap ke arah sujud, tapi hatinya belayang. Hatinya mungkin memikirkan utangnya, memikirkan pekerjaan, memikirkan ini dan itu. Berarti belum khusyuk secara hatinya. Nah, ini gambaran gini. Jadi khusyuk itu sebetulnya orang yang nunduk itu namanya khusyuk. Jadi kalau ada orang jalan nunduk, nah itu khusyuk itu. Nah, lihat kajian gini juga sama. Ikut kajian kok nunduk aja, itu khusyuk. Khusyuk lama-lama tumakninah. Wassalamualaikum itu. Nah, ini apa? Orang kalau jalan terus nunduk itu khusyuk. Jadi kalau ada temannya yang nunduk, "Mas, khusyuk banget." Nah, boleh, karena itu secara makna asalnya adalah menunduk. Nah, tapi Allah gunakan kata khasyi'atan absaruhum. Absar itu pandangan. Pandangan mereka kemudian menunduk. Kenapa? Tarhaquhum dhillah. Karena menahan rasa malu, rasa kecewa, rasa menyesal. Orang itu kalau menyesal, normalnya itu khusyuk. Pandangannya ke bawah. Nggak ada orang lagi galau, orang lagi kecewa kemudian dongak gitu, enggak. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang kafir Allah gambarkan nanti ketika di yaumul qiyamah, di akhirat, pandangannya menunduk karena sangat malu dan baru menyadari, oh ternyata saya dulu gak pernah sujud, membuat saya di sini tidak bisa bersujud. Dan mereka merasa sangat hina. Dhillah itu kehinaan, hina. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah ulang kembali. Wa qad, dan sungguh dulu ketika di dunia, kanu menunjukkan di dunia, yud'auna saat dipanggil ila sujud, untuk sujud kepada Allah, wa hum salimun. Mereka merasa sejahtera, mereka merasa aman, kemudian tidak butuh itu sujud. Ingat ya, ayat ini bisa jadi teguran juga bagi kita. Ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, apa yang ada di dalam benak kita? Kita merasa terpanggil kemudian labbaik ya Allah, kemudian dia langsung sholat, ataukah ketika hayya 'alas shalah justru kita benci dan tidak merasa nyaman? Apakah kita merasa tidak butuh dengan hayya 'alas shalah itu, kemudian kita tidak perlu lagi untuk sujud kepada Allah? Ini maksud dari wa qad kanu yud'auna, ketika dipanggil oleh Allah untuk bersujud, wa hum salimun. Mereka dalam keadaan tenang, justru tidak mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan hayya 'alas shalah dalam azan itu jangan dikatakan itu
suara si fulan. Iya, memang secara fisik suara si fulan, tapi panggilan itu adalah panggilan Allah lewat si fulan itu. Kalau kita masih menganggap azan itu adalah suara biasa, atau menganggap azan itu mengganggu, naudzubillah. Azan itu panggilan Allah yang memang diperintahkan oleh Allah untuk memanggil kaum muslimin agar mereka itu datang kepada Allah. Makanya kenapa kita harus menjawab azan? Disunahkan menjawab azan karena kita dipanggil Allah. Kalau kita dipanggil bos terbesar kita, misalkan big boss gitu manggil, kita aja udah senang gitu. Apapun aktivitas kita, kita akan tinggalkan. Dan ini Allah loh yang manggil itu. Renungkan baik-baik saat azan berkumandang itu. Azan berkumandang itu kita layaknya mendengarkan kekasih kita, orang yang sangat kita muliakan, orang yang sangat kita hormati. Kemudian kita menganggap itu panggilan yang dahsyat, yang terpenting. Ataukah justru sebaliknya, azan itu seperti debt collector atau seorang yang ingin menagih hutang kepada kita. Logikanya gini, kita punya handphone. Handphone itu ada ilmunya. Misalnya saat penggunaannya, kalau berdering itu berarti bertanda ada orang yang memanggil atau panggilan telepon. Ilmunya sudah ada, tapi tahu perasaan kita akan berbeda ketika ilmu siapa yang manggil itu berbeda. Contoh, deringnya sama, panggilannya sama, handphonenya sama. Ilmunya pun sama. Ilmunya apa? Kalau berdering itu ada telepon masuk dan kita harus mengangkat, bilang halo atau assalamualaikum. Itu ilmunya. Tapi rasa akan berbeda ketika ternyata berdering kemudian kita lihat, oh ternyata yang memanggil si fulan atau si fulana yang 2 hari ingin menikah dengan dia. Nah, misalkan si Muhammad mau menikah dengan Fatimah atau Aisyah lah. Kemudian 2 hari menjelang menikah, ini nggak boleh tapi ya. Misalnya, terus ditelepon, ternyata tulisannya si Fatimah, si Aisyah gitu. Maka kesibukan apapun disingkirkan, langsung diangkat. Walaupun rasa ngantuk itu seolah-olah udah nggak ngantuk lagi. Halo, assalamualaikum. Kenapa? Karena yang menelpon adalah orang yang dicintai. Atau yang nelpon ternyata bosnya. Maka kesibukan apapun disingkirkan, kemudian diangkat teleponnya. Dengan nada yang sangat sopan. Sekarang bunyinya sama, handphonenya sama, ilmunya sama, tapi diketahui bahwa yang nelpon itu adalah debt collector atau orang penagih hutang atau orang yang sangat dibenci. Ilmunya sama, tapi rasanya beda. Bahkan ekspresi atau amaliyahnya juga berbeda. Langsung diangkatkah? Tidak. Biarin, nanti juga mati sendiri. Biarin, ngapain diangkat? Biarin. Sama. Ketika azan Allahu Akbar itu, kita lagi diingatkan oleh Allah. Kamu kan sudah mengatakan bahwa Allah itu maha besar, yang lain itu kecil. Lah kok saya panggil kok seperti itu sih? Kemudian diingatkan, asyhadu an la ilaha illallah. Kamu kan sudah bersyahadat. Kok saya panggil seperti itu sih? Gak bergerak juga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu kan sudah bersyahadat juga bahwa Muhammad SAW itu nabi dan panutanmu. Muhammad itu kalau saya panggil gak gitu loh. Karena kita tidak bergerak juga, maka hayya ala sholat. Ayo sholat, ayo sholat. Gak bergerak juga, hayya ala falah. Ayo biar kamu itu menang, biar kamu itu menjadi manusia yang sempurna. Gak mau juga, ya sudah, selesai. Allahu Akbar, Allah. Ya udah, terserah kata Allah. Tapi ingat, ada konsekuensi dalam takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi renungkan masing-masing kita. Jangan-jangan ayat ini memang disususkan untuk orang kafir, tapi kita secara perasaan kita terhadap azan panggilan Allah, jangan-jangan ada kemiripan atau condong ke sana, dan itu harus kita taubati. Kalau kita menganggap azan itu adalah panggilan orang yang sangat kita muliakan, insya Allah semua pekerjaan, semua aktivitas kita hentikan terlebih dahulu, kemudian memenuhi panggilan Allah. Inilah maksud dari wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Apalagi orang muslim yang mengatakan sholat tidak sholat ya sama saja kok, saya tetap kaya.
Itulah yang disebut dengan salim ini. Fadharni, lihat, ketika sudah dipanggil oleh Allah tidak diindahkan, diperingatkan oleh Allah tidak diperhatikan. Dengar ayat-ayat Allah juga disamakan dengan mendengarkan yang lainnya. Allah murka. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Ini puncak dari kemurkaan, kemarahan Allah. Kata dharni itu gini. Ya Muhammad, biarkan dia untuk kepadaku, atau biarkan, serahkan urusan orang ini kepadaku. Itu yang disebut siapa itu? Orang-orang kafir, terutama adalah fokusnya kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Ini menakutkan sekali. Ya Muhammad, kamu tidak perlu risau, tidak perlu gelisah, tidak merasa, tidak perlu terganggu dengan ucapan, kata-kata, dengan perbuatan orang-orang kafir itu. Serahkan dia kepadaku. Jadi seolah-olah gini, Allah menjadi backingnya atau menjadi penguat untuk Nabi. Ya Muhammad, kamu tidak perlu mengurusi dia, itu urusan saya, kata Allah. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Wa man yukadzib. Jadi, dan siapapun orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang yang mendustakan syariat itu, kamu tidak perlu mengurusi mereka. Itu urusanku dengan dia, kata Allah. Jadi hati-hati. Kata man itu umum. Jadi bisa jadi orang sekarang pun terkena ayat ini. Siapa yang mendustakan, menistakan kata Al-Quran, walaupun itu adalah satu kata, bahkan kata ulama tidak satu kata, ya, man kadzaba harfan min kitabillahi faqad kafar. Siapa yang menistakan, mendustakan, tidak percaya, meragukan satu huruf saja dari Al-Quran, telah kafir. Dan Allah murka ketika ayat Al-Quran atau ayat-ayatnya itu kemudian didustakan. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Biarkan, serahkan dia kepadaku, itu urusanku ya Muhammad. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kira-kira siksanya itu menurut kita, kalau ada orang yang mendustakan agama, yang memperolok-olok Nabi, orang yang menghina kaum muslimin, orang yang merendahkan syariat, menurut kita orang-orang seperti ini itu diberikan siksaan, diberikan azab, diberikan penyakit, diberikan ini gitu kan. Ternyata Allah tidak. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan istidraj mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Kata sanastadrijuhum itu adalah istidraj. Istidraj itu diambil dari kata darajah, satu akar kata dengan darajah atau derajat. Kata darajat itu bertingkat, semakin meningkat, itu namanya darajat. Maknanya apa? Tingkat demi tingkatan Allah buat semakin menyenangkan untuk mereka. Derajat tingkatan demi tingkatan dipenuhi keinginan dia, baik mulai hartanya, mulai dari kesenangannya, keluarganya, dan terus diberikan. Istidraj itu sebetulnya adalah penangguhan siksa, atau sebetulnya sudah siksa tapi dianggap oleh manusia kenikmatan. Maka kata Allah apa? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Itu istidraj. Jadi istidraj itu, kata Allah, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, ketika mereka orang-orang yang melupakan peringatan Allah, tidak mengindahkan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', justru Allah akan berikan pintu-pintu kesenangan untuknya. Hatta idza farihu, hingga ketika mereka sudah mencapai puncak kesenangan sesuai dengan yang mereka inginkan, Allah akan cabut, Allah akan seret mereka dengan paksa. Jadi istidraj itu artinya adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma tuhib ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Jika kamu melihat Allah memberikan sesuatu
kepada orang yang terus-menerus bermaksiat, kesenangan-kesenangan dunia sesuai dengan yang mereka inginkan itu, itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi hati-hati. Ketika kita semakin jauh dari Allah, sholatnya malas, Al-Qur'annya ditinggalkan, syariat kita abaikan, kemudian harta kita semakin banyak, kesenangan kita semakin bertambah, bisa jadi itu adalah istidraj, bukan kenikmatan. Dan itu membahayakan. Jadi salah satu bentuk siksa yang dianggap oleh manusia nikmat itu adalah istidraj. Dan ternyata betul, orang kafir Quraisy itu yang sudah sedemikian mereka hebatnya mengganggu dakwah Nabi, justru diberikan harta yang terus melimpah, diberikan keluarga-keluarga yang banyak, dan seterusnya. Jadi fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, biarkan mereka, ya Muhammad, itu urusanku, itu akan saya istidraj dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Wa umli, aku memang sengaja memberikan tangguhan kepada mereka. Inna kaidi matin, tapi ingat, sesungguhnya kaidi, tipu dayaku, kata Allah. Baik, kata tipu daya atau makar ya dalam bahasa kita, Al-Quran menggunakan dua redaksi. Tolong catat baik-baik, nanti kita akan berulang di surat Al-Fil, terulang di surat yang lain. Kalau bisa belajar itu mencatat ya. Kemarin sudah kita bahas di surat Al-Alaq, yang belajar ya harus bil qalam. Gini, di dalam Al-Quran ada dua. Ada kaidun, ada makarun. Kalau Allah katakan famakaru wa makarallah wallahu khairul makirin, makar itu jadi tipu daya muslihat, tetapi diketahui oleh publik, diketahui oleh semua orang, jadi terang-terangan, itu namanya makar. Tipu daya secara terang-terangan namanya makar. Tapi kalau tipu daya secara tersembunyi, itu namanya kaidun. Kaid itu juga tipu daya atau rencana, tetapi tersembunyi, itu kaid. Nanti menarik di surat Al-Fil, insyaallah kita sudah sampai sana ya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Sesungguhnya kaidi, rencanaku itu sangat-sangat amat matin, sangat kuat dan sangat kokoh. Artinya apa? Allah kalau sudah menjanjikan, merencanakan sesuatu, pasti terjadi. Jadi Allah menyatakan memberikan tempo siksa kepada orang kafir itu pasti nanti Allah akan hancurkan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu sudah kepastian. Jadi tangguhan azab bagi orang kafir itu justru semakin salah satu bentuk istidraj kepada mereka dan menambah keburukan ke mereka dan menambah siksa nanti di akhirat. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Kemudian Allah berbicara kepada Rasul tapi menyinggung orang kafir. Am tas'aluhum, ya Muhammad, kok mereka itu tetap kafir? Kok mereka itu tetap membangkang? Kok mereka itu sedemikian hebatnya menghalangi dakwahmu? Atau apakah tas'aluhum ajran? Apakah kamu itu ya Muhammad pernah meminta balasan, meminta upah kepada mereka sehingga mimaghramin muthqalun, sehingga mereka sampai berhutang dan memberatkan beban mereka? Ini singgungan berat bagi kita seorang santri, bagi kita orang yang belajar. Kita harus malu kepada guru-guru kita. Dulu ada konsepnya, ada konsep, walaupun sekarang agak sulit itu. Dulu itu kalau ada murid yang memiliki kekayaan yang lebih kaya daripada gurunya, dia malu. Jadi berusaha untuk mengurangi hartanya agar hartanya itu tidak melebihi hartanya gurunya. Tapi ini sulit. Sekarang kebanyakan para dai itu yang miskin. Bukan miskin, artinya tidak terlalu kaya. Am tas'aluhum, di sini apakah ya Muhammad tas'aluhum, kamu pernah meminta bayaran kepada mereka sehingga mereka nanti berhutang kemudian memberatkan mereka? Jadi Allah menyinggung, kok mereka itu nggak mau mengikutimu, itu apakah kamu meminta bayaran kepada mereka? Kemudian Allah klarifikasi. Jadi Allah yang bertanya, Allah kemudian yang menjawab, itu sebetulnya bukan meminta jawaban dari Nabi.
Jadi Nabi nggak boleh menjawab, iya ya Allah saya enggak kok, enggak gitu. Allah sudah maha tahu itu. Makanya ayat berikutnya, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah ada pada mereka itu ya Muhammad indahum al-ghaibu, hal yang gaib atau sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang, yaktubun, yang mereka kemudian tulis. Jadi sebetulnya ini mengorek kesalahan orang Quraisy atau orang kafir saat ini. Jadi kalau ada orang kafir yang mengatakan bahwa syariat Islam ini syariat yang usang, yang tertinggal, yang tidak relevan dengan saat ini, tidak masuk akal dan seterusnya dan seterusnya. Katakan ayat ini, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Wahai orang kafir, apakah kalian itu memiliki sesuatu yang gaib, informasi yang gaib yang tertulis seperti kitab ini? Apakah kalian memiliki panduan yang secara keorisinalitasnya terjaga? Jadi, apakah kalian memiliki sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz sana? Dan seterusnya. Jadi, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Dan ternyata dengan ejekan, dengan gunjingan, dan bahkan Rasulullah dicap sebagai orang gila, sebagai tukang sihir, syariat ini adalah dongeng belaka, dan bla bla seterusnya, itu membuat hati Rasul itu sangat gundah. Tetapi dengan hiburan ini dan itu yang tadi sudah kita sebutkan, maka Rasulullah kemudian semakin ringan bebannya. Kemudian Allah merintahkan, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Maka ya Muhammad, kamu itu adalah orang yang ikhlas dalam berdakwah, tidak mengharapkan balasan atau bayaran dari mereka. Justru Rasulullah yang membayar mereka. Jadi sifat seorang dai seperti itu. Dai tidak pernah mengambil keuntungan dari mad'unya atau orang yang didakwahi. Kalau bisa justru dai itu harus memberikan sesuatu apapun yang diperlukan oleh mad'unya. Dan Rasulullah sudah membuktikan itu. Kita harus malu kepada mereka orang-orang yang berjuang di pinggiran, berjuang di pelosok, berjuang di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Mereka tidak menginginkan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak kemanusiaan kita ketika mereka sudah berjuang? Justru kita cela, kita tidak mendukungnya. Nanti di akhirat, nanti ketemu apa kita nggak malu dengan mereka. Dan ujian demi ujian mereka lalui sebagaimana yang dilalui oleh para da'i-da'i sebelumnya. Dan ayat 48 ini juga menjadi salah satu penguat para da'i, sebagaimana Rasulullah dikuatkan dengan ayat ini, fasbir li hukmi rabbik. Maka dari itu ya Muhammad, isbir, bersabarlah li hukmi rabbik, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takun ka sahibil hut. Ya Muhammad, kamu harus bersabar dan kamu jangan seperti ka sahibil hut, orang yang berada di perut ikan. Sahib itu penghuni sebetulnya. Ka sahibul bait, penghuni rumah. Ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Dulu ketika dia berdakwah, wa huwa makdhum, kemudian dia marah karena tidak ada yang mengikuti dakwahnya. Siapa maksudnya? Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Allah memberikan satu pelajaran. Kalau kita mengingatkan teman kita, mengingatkan saudara, mengingatkan orang yang belum beribadah, kita harus bersabar. Jangan mengatakan, ya udah deh terserah, itu urusanmu, beribadah kayak kafir kayak terserah. Kemudian kita marah, oh nanti ditelan itu. Kalau dulu ikan paus, mungkin sekarang ikan pulus. Dan ini nanti menjadi pelajaran penting bagi Nabi. Kemudian Nabi tidak pernah marah dengan apapun ujian yang ditimpakan kepada beliau. Jadi seorang dai harus bersabar. Sabar yang tanpa batas dalam berdakwah. Kesabaran tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita dalam bersabar. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbi lanubidha bil 'ara'i wa huwa madhmum. Kalaulah sekiranya
antadarakahu ni'matun. Sekiranya kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu si Nabi Yunus alaihissalam lanubidha bil ara'i wa huwa madmum, akan dicampakkan di tempat yang sangat ara', yaitu di tanah yang sangat tandus, wa huwa madmum, dan mereka tercela dan dia dalam keadaan tercela. Ini kita lihat di surat As-Saffat ya, mulai dari ayat 143, 144 dan seterusnya ke bawah, yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada wa inna Yunus minal mursalin dan seterusnya, idza baqa ilal fulkil mashhun dan seterusnya. Nanti di ayat 144 Allah Subhanahu wa taala mengatakan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah meletakkan Nabi Yunus di dalam perut ikan sampai waktu yang ditentukan. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim, dan dia dalam keadaan sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian Allah merintahkan kepada ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus di tempat yang kemudian di situ tandus, tidak ada tanaman. Kemudian Allah tumbuhkan yaqtin. Yaqtin itu seperti buah labu. Maka para ulama kedokteran zaman dahulu, ternyata labu itu mampu menyehatkan atau menjadi wasilah menyehatkan dan menjadi obat. Itu labu, karena ada di dalam Al-Quran, yaitu di surat As-Saffat ini. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu setelah Nabi Yunus bertaubat, menyesali atas kesalahannya, kemudian ketika sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fajtabahu rabbuhu, kemudian Allah memilihnya kembali, faja'alahu minas salihin, kemudian orang itu menjadi orang yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini peringatan, kalau ya Muhammad, kamu tidak boleh seperti Nabi Yunus itu, yang mereka marah karena umatnya tidak mengikutinya. Dan segeralah bertaubat karena Allah menerima taubat. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa in yakadul kada yakadu, itu hampir. Dan sesungguhnya ya Muhammad, yakadul ladzina kafaru, hampir-hampir orang-orang kafir, la yuzlikunaka, menggelincirkanmu, bi absarihim, dengan pandangan matanya mereka, lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan peringatan Al-Quran, peringatanmu itu, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan bahwa kamu ya Muhammad adalah orang gila. Jadi gini, orang kafir itu karena orang Quraisy ya, kafir Quraisy, saking bencinya kepada syariat ini, tentunya juga benci juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan berbagai macam cara itu diberikan kepada Rasul untuk menghentikan dakwah ini. Termasuk adalah sihir, termasuk adalah ain. Jadi ain itu kecelakaan atau keburukan yang ditimbulkan dari pandangan mata, namanya penyakit ain. Dulu ada suku yang sangat terkenal, yaitu dari Bani Asad. Jadi Bani Asad itu terkenal dengan sihirnya, terkenal dengan ainnya. Jadi orang itu gini, kalau pandangan itu bisa berdampak positif dan negatif. Terlalu kagum atau terlalu benci itu bisa menjadi bahaya, namanya penyakit ain. Tapi dengan izin Allah, karena Allah itu melindungi, memprotek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pandangan itu kemudian tidak berpengaruh kepada Nabi. Jadi Bani Asad itu kalau benci kepada orang, cukup dipandang dia jadi sakit. Hebat ya. Jadi kalau benci sama orang dengan pandangan tertentu, itu bisa membuat orang itu sakit, celaka. Kemudian Allah katakan wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, dan Al-Qur'an itu kenapa harus dibenci? Kenapa harus dimusuhi? Padahal Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh manusia, lil alamin, untuk seluruh alam ini. Jadi ayat ini ditutup dengan statement bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam ini, terutama adalah untuk manusia, dan lebih spesialnya lagi adalah untuk kita semua. Dan kewajiban kita adalah menerima Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sucikan diri kita agar kita menerima kesucian dari Al-Quranul Karim. Baik, kita simpulkan ayat 34 hingga ayat 52 ini
menyatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan Allah memberikan penguat secara khusus spesial untuk Nabi dan para sahabat bahwa tidak akan pernah sama kedudukan di dunia dan di akhirat antara orang yang beriman dengan orang kafir. Ingat, kita orang mukmin harus lebih tinggi, lebih mulia dari orang kafir, baik di dunia terlebih di akhirat. Itu harus yakin secara benar. Kemudian, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir, jangan kita kemudian justru merasa iri, justru kasihan, mereka sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya itu. Ketika orang kafir diberikan banyak harta dan kesenangan, kenapa kita enggak? Jangan pernah kita mengatakan, ya Allah, kenapa saya yang sholat, kenapa saya yang ibadah, kenapa dia yang kaya? Itu sudah di Allah atur. Dan kebahagiaan kita harus kita letakkan kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu saat kita bersama Allah dan syariat ini. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada